Sidang yang digelar hari ini dengan Hakim Tunggal Iketut Darpawan ditunda dan akan kembali digelar pada Senin mendatang. Roy Suryo mengincar pembatalan status tersangkanya di pra-peradilan kedua. Pra-peradilan terbaru ini akan menjadi upaya hukum yang ditempuh terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka. Penetapan tersangka menggunakan pasal 32 Undang-Undang ITE yang dinilai oleh Roy dan tim kuasa hukum tidak sesuai. Selain gugatan pra-peradilan kedua, Roy Suryo juga telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ya, untuk mengetahui informasi terkini terkait sidang gugatan pra-peradilan Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kita terhubung dengan rekan Hadisti Arifa. Selamat siang Hadisti, mengapa sidang pra-peradilan kedua Roy Suryo ini ditunda? Ya, selamat siang Priska dan juga pemirsa, betul sekali bahwa untuk sidang pra-peradilan tersangka dalam kasus dugaan fitnah ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo Roy Suryo hari ini akan dilanjutkan pada Senin mendatang, tepatnya 20 Juli 2026. Nantinya tanggal 20 tersebut ini akan menjadi persidangan yang akan dibacakan putusan dari Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan usai mendengar poin-poin keberatan yang disampaikan oleh tersangka Roy Suryo dan juga kuasa hukumnya. Nah, hari ini memang tadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, Roy Suryo kembali menjalani sidang pra-peradilan terkait kasus dugaan fitnah ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Dalam persidangan kali ini, gugatan yang disampaikan oleh Roy Suryo ini adalah terkait penetapan statusnya sebagai tersangka. Setelah sebelumnya pada sidang pra-peradilan pertama, Hakim ini menerima sebagian gugatan Roy Suryo, yakni terkait penggeledahan, penangkapan dan juga penahanan. Dan di sidang pra-peradilan kedua ini adalah gugatannya yakni terkait penetapan status tersangka atas dirinya, dan untuk termohon di sini adalah Polda Metro Jaya. Nah, memang ada dua poin yang disampaikan atau menjadi poin keberatan pihak Roy Suryo dalam status tersangka. Yang pertama ini adalah ketidakcukupan alat bukti, yang mana harusnya ada minimal 2 alat bukti untuk menetapkan dirinya sebagai tersangka. Dan tadi pihak Roy Suryo menyebutkan bahwa bukti-bukti yang diberikan atau yang digunakan dalam penetapan status tersangkanya ini bukanlah atau tidak cukup menjadi bukti permulaan dalam kasus ini. Kemudian juga terkait adanya penyandangan pasal yang dianggap pasal selundupan, yakni adalah pasal 32 Undang-Undang ITE, yang mana menurut Roy dan juga kuasa hukumnya bahwa penerapan pasal tersebut ini tidak disertai dengan fakta dan juga peristiwa hukum yang sesungguhnya terjadi. Nah, tentunya pihak Roy Suryo ini berharap kepada hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini untuk dapat mencabut dan juga membatalkan status tersangkanya. Dan selanjutnya memang hakim ini akan mempertimbangkan seluruh fakta-fakta dalam persidangan di sidang pra-peradilan kedua atau jilid kedua ini, yang selanjutnya nanti akan dibahas atau akan diputuskan pada Senin 20 Juli mendatang. Nah, kalau kita mengacu pada sidang pra-peradilan pertama, memang hakim juga sudah menerima gugatan Roy Suryo, yakni terkait penggeledahan, kemudian juga penangkapan dan penahanan atas dirinya, yang mana memang hakim menilai bahwa prosedur yang dilakukan oleh termohon di sini adalah Polda Metro Jaya ini cacat formil atau tidak sah, karena proses penggeledahan ini mengacu pada penyidikan sejak tahun 2025 yang secara hukum acara seharusnya menggunakan KUHP lama. Kemudian juga Roy Suryo dinilai kooperatif dan juga telah memenuhi wajib lapor sejak dirinya ditetapkan sebagai tersangka, sehingga penahanannya dan juga penangkapannya ini dinilai tidak sah dan juga cacat formil. Dan kemudian juga pada persidangan pra-peradilan kedua tentunya Roy Suryo juga menggugat terhadap Polda Metro Jaya atas status tersangkanya yang ia sangkakan, dan juga tadi disampaikan bahwa ini tidak sah karena beberapa poin yang disampaikan tadi, yakni tidak adanya alat bukti yang cukup sebagai bukti permulaan dan juga pasal yang penerapannya tidak sesuai untuk penetapan dirinya sebagai tersangka. Demikian, Priska. Ya, terima kasih Hadisti Arifa, selamat bertugas kembali.
Kebijakan pembagian komisi bagi mitra ojek online turun dari 20% menjadi 8% telah diberlakukan. Meski begitu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman memastikan bahwa hal ini tidak membuat penurunan pendapatan pengemudi ojol dan justru dipandang sebaliknya. Kebijakan pembagian komisi ojek online telah berlaku sebesar 92% untuk mitra pengemudi dan 8% untuk aplikator. Komisi tersebut turun menjadi 8% dari sebelumnya 20%. Meski begitu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman memastikan pemberlakuan skema komisi baru tidak menyebabkan penurunan pendapatan mitra pengemudi dan justru sebaliknya. Namun, Maman mengakui terdapat sebagian pengemudi yang mengeluhkan penurunan pendapatan. Hal ini dipengaruhi oleh menurunnya permintaan layanan transportasi selama masa libur sekolah. Ia juga mengatakan para mitra ojol mengapresiasi atas kebijakan baru tersebut karena dinilai memberikan porsi pendapatan yang lebih besar kepada mitra pengemudi dan keberpihakan pemerintah terhadap pelaku usaha mikro. Kita menanyakan bagaimana kira-kira menurut teman-teman situasi ini. Ya, alhamdulillah positif semua. Mereka menganggap bahwa saya kan menanyakan bahwa ada isu kok katanya dengan komisi mereka ditambahin 92% justru pendapatan malah makin kecil. Kita tanyakan sama mereka, enggak juga. Mereka mengatakan sebagian juga besar mengatakan alhamdulillah oke, tapi bahwa mungkin ada juga yang menurun harus dilihat sekarang lagi liburan sekolah katanya. Kan sekarang lagi era liburan sekolah, terus juga anak-anak mahasiswa ada juga sebagian yang libur. Dan artinya itu bukan semata-mata karena masalah pembagian komisi. Menteri UMKM memastikan pemerintah akan terus memantau perkembangan di lapangan untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, industri aset kripto Indonesia memasuki babak baru dengan hadirnya pemain global melalui kemitraan bersama perusahaan lokal. Langkah ini diharapkan memperkuat ekonomi digital nasional sekaligus mendorong regulasi dan perlindungan konsumen yang semakin baik. BTSE Indonesia resmi diluncurkan melalui joint venture dengan PT Aset Kripto Internasional sekaligus melakukan rebranding platform NVX. Kolaborasi ini menghadirkan teknologi, infrastruktur, perdagangan, dan juga likuiditas global. Sementara, tim lokal fokus mengembangkan pasar dan pengguna. BTSE Indonesia juga telah mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai pedagang aset keuangan digital. Dengan izin tersebut, layanan deposit, penarikan, dan perdagangan aset kripto dalam rupiah dapat dilakukan sesuai dengan regulasi. Hari ini juga akan ada Pak Rizal Nursidibio. Untuk mendapatkan license ini, kami cukup berusaha untuk mengikuti peraturan-peraturan yang ada, dan pastinya kami mengikuti arahan-arahan dari semua regulator untuk memastikan consumer protection atau perlindungan konsumen. Beralih ke informasi duka, pemirsa, anggota DPR RI sekaligus pengusaha Rahmat Gobel meninggal dunia. Rahmat Gobel mengembuskan nafas terakhir di Jakarta pada dini hari tadi. Jenazah Rahmat Gobel disemayamkan di rumah duka di Jalan Supomo, Jakarta Selatan dan akan dimakamkan di Gorontalo. Rahmat Gobel pergi di usianya yang ke-63 tahun, meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak. Rahmat Gobel pernah menjadi Menteri Perdagangan di era Presiden ke-7 Joko Widodo. Ia juga pernah menjabat Wakil Ketua DPR RI periode 2019-2024. Untuk mengetahui situasi terkini di rumah duka almarhum Rahmat Gobel, kita bergabung bersama jurnalis iNews Salam Pulungan di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Salam, selamat siang. Kapan almarhum akan dimakamkan dan siapa saja menurut pantauan Anda tokoh yang sudah datang melayat ke rumah duka?
Ya, Priska dan juga pemirsa, saat ini saya sedang berada di rumah duka almarhum Rahmat Gobel yang berada di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, di mana saat ini suasana duka ini masih menyelimuti keluarga dan juga para pelayat yang terus berdatangan untuk menyampaikan bela sungkawa. Dan memang seperti kita ketahui secara bersama bahwa Rahmat Gobel ini dikenal sebagai sosok pengusaha nasional, kemudian juga politikus dan juga mantan Menteri Ketenagakerjaan, maksud kami mantan Menteri Perdagangan pada era Jokowi, di mana Rahmat Gobel ini meninggal dunia pada Jumat di hari tadi. Dan memang dapat kami informasikan juga kepada Anda, Priska dan juga pemirsa, bahwa kabar duka tersebut ini juga mendapatkan perhatian luas dari sejumlah kalangan tokoh pejabat publik yang turut hadir untuk melayat sejak pagi hari tadi. Memang tadi kurang lebih pada 1 jam yang lalu, dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini juga turut melayat ke rumah duka yang berada di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, di mana tadi Jokowi sempat menyatakan bahwa Rahmat Gobel ini dinilainya sebagai sosok yang memiliki dedikasi tinggi dan juga saat menjalankan tugas di pemerintahan. Karena memang seperti kita ketahui secara bersama bahwa Rahmat Gobel ini juga sempat menjadi menteri di era Jokowi pada tahun 2014 hingga tahun 2016, dan memang dapat kami informasikan juga kepada Anda, Priska dan juga pemirsa, bahwa pejabat tokoh publik lainnya yang turut hadir tadi juga sempat terlihat seperti Enggar Tias Tolukita selaku mantan Menteri Perdagangan era 2016 hingga 2019, kemudian juga ada Surya Paloh, Ketua Partai Nasdem, kemudian juga ada Saan Mustafa, Wakil Ketua DPR RI, dan juga Yasirli selaku Menteri Ketenagakerjaan, yang memang dari para tokoh pejabat publik yang datang ini mengenang sebagai sosok dari Rahmat Gobel ini sebagai kontribusinya yang sangat tinggi bagi perekonomian Indonesia. Dan memang dapat kami informasikan juga bahwa hingga saat ini pun suasana di kawasan rumah duka ini masih didatangi juga oleh para pelayat yang terus berdatangan untuk menyampaikan bela sungkawa kepada pihak keluarga dan juga kerabat yang terus berdatangan hingga siang hari ini. Dan memang rencananya untuk dari almarhum Rahmat Gobel ini sendiri nantinya akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, yang memang rencananya akan dilaksanakan setelah pelaksanaan ibadah sholat Jumat nanti. Priska. Ya, terima kasih, salam pulungan, selamat bertugas kembali. Pemirsa, Prancis memastikan sebagai tim pertama lolos semifinal Piala Dunia 2026